Bapak itu bisa belanja sekali dulu harga 5 juta, sama belanja 10 kali harganya tetap 5 juta. Pilih mana? Kalau Bapak itu ngecer belinya satu-satu, dalam 1 bulan di toko yang sama tetap harus bayar pajak. Kalau biaya transport maka tidak dikenakan PPh. Namun apabila itu namanya uang saku, maka dikenakannya adalah PPh pasal 21. Karena Bapak itu terima honor. Gimana cara menghitungnya? Ini kenapa nggak orang kaya saja yang membayar pajak? Artinya keyakinan itu sudah dibayar berdasar tarif, nanti tidak perlu diperhitungkan lagi di kemudian. Rekan-rekan melakukan penyerahan BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada instansi pemerintah desa. Nah, di sini instansi pemerintahnya mengungut PPN 11%. Jadi rekanan itu minta bukti Bapak Ibu. Gunanya buat kredit pajaknya dia. Pengecualian kalau di bawah 2 juta Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan pemotongan dan pemungutan ini. Biar si toko itu yang melanjutkan pembayaran pajaknya. Apabila pesannya melalui jasa PKP tadi, maka dikenakan PPh 23 berapapun nominalnya dengan tarif 5% kali penghasilan yang diterima. Tokonya itu tidak punya NPWP dikenakan tarif berapa? Berapa tadi? Kalau nggak punya NPWP jadi berapa? 3%. 3% ya. Nanti nyetornya pakai nama siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Safi Jero. Saya Kapolres Aktif dari KPP Surabaya Solo. Didampingi oleh Mbak Dian, bagian juga dari penyuluh pajak dari KPP Kabupaten Surabaya Solo juga. Selamat pagi. Pagi. Halo. Halo. Hai. Semangat nih Bapak Ibu ya. Oke. Sudah kopi break ya? Belum. Sambil menikmati kopi breaknya, sambil minum kopi, izinkan saya dan Mbak Dia untuk menyampaikan materi BIMTEK mengenai aspek pajak, pengelolaan BKK, sumber daya program desa berdaya. Oke. Ini pengantar dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini kan angkatan 2 ya, berbeda sama angkatan 1 kemarin ya. Bapak Ibu mungkin apa sih pajak gitu ya? Ini sangat dasar-dasar dulu nih Bapak Ibu ya, sampai-sampai aja dulu. Apa sih pajak? Ada yang tahu pajak itu apa? Ada yang bilang pajak itu iuran gitu kan. Ada yang bilang pajak itu apa? Setoran ke negara. Ada yang bilang apa lagi? Upeti gitu ya. Oke, ada yang bilang pungutan dan sebagainya ya. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, pajak itu adalah iuran. Nah, katanya adalah iuran. Apa sih iuran? Seperti ketika kita sekolah zaman dulu, waktu SD, SMP atau SMA, kan butuh fotokopi, butuh membeli alat, misalnya kalau zaman saya sekolah dulu kapur, spidol dan sebagainya gitu kan. Mungkin seperti itu, atau kelompok belajar butuh iuran gitu kan, atau klub-klub olahraga butuh iuran untuk beli kop, beli net dan sebagainya gitu ya, untuk nyewa lapangan dan sebagainya, butuh iuran, tidak mungkin ditanggung salah satu. Ada yang bilang ditanggung ketuanya saja, yang paling kaya saja, gitu kan. Ada yang berpikir seperti itu. Nggak seperti itu. Negara kita juga sama Bapak Ibu, membutuhkan biaya-biaya dan sebagainya untuk bayar TNI, Polri, bayar PNS, infrastruktur untuk membangun, memperbaiki jalan dan sebagainya, butuh biaya. Biayanya dari mana Bapak Ibu? Dari pajak. Itu pengantarnya Bapak Ibu ya. Ada yang bilang, oh, negara nggak cukup Pak dari minyaknya, dari tambang dan sebagainya. Kenyataannya tidak cukup. Sering kita dengar berita merugi negara kalau dari
Pertamina saja, dari PLN saja gitu kan ya. Kenyataannya dari dulu negara kita membutuhkan dari pajak ditanggung bersama. Ada yang bilang lagi, kenapa nggak orang kaya saja yang membayar pajak? Kenyataannya iya, orang kaya ini yang jadi beban terberatnya negara ini membayar pajak. Tapi asas keadilan juga penting Bapak Ibu. Kalau orang kaya saja yang membayar pajak, maka orang kaya ini yang akan menguasai negara kita. Kita tidak ada ulun rembuk gitu kan, kita tidak berpartisipasi. Itu yang mengantarnya Bapak Ibu. Jadi semangat kita dalam membayar pajak, apalagi Bapak Ibu ini sebagai panjang tangan negara, Bapak Ibu itu sebagai pahlawan dalam melakukan pemungutan pajak. Jadi Bapak itu sebagai orang yang penting, dianggap sebagai orang yang membantu negara dalam memungut dan memotong pajak yang diamanahkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi membantu kami atas nama negara. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Terus kemudian pajak itu ada pajak daerah, ada pajak pusat nih Bapak Ibu. Kalau pajak pusat itu seperti kami itu bekerja di Kementerian Keuangan di kantor pusat Jakarta sana nih. Tapi kami disebar seluruh Indonesia gitu. Pajak pusat itu adalah PPH, PPN, Biaya Matre, PBB sektor P3 dan sebagainya. Sedangkan pajak daerah itu PBB, itu pajak daerah. PBB, BPHTB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, itu pajak daerah Bapak Ibu. Jadi dipisahkan seperti itu. Materi yang saya sampaikan nanti adalah pajak pusat, BPH dan BPN. Sedikit mungkin biaya materi gitu. Itu pengantar dari kami. Lanjut Mas, pemateri. Seperti yang saya sampaikan tadi, negara kita membutuhkan pajak untuk apa sih? Yang kita ketahui tadi saya sebutkan untuk keamanan dan sebagainya gitu. Nah, kenyataannya untuk menguatkan ekonomi kita gitu. Misalkan kita pernah dirundung pandemi gitu kan. Pandemi kemarin itu sangat dibilang sangat merugikan negara gitu kan. Ekonomi tidak berjalan dan sebagainya. Butuh vaksin. Bapak Ibu sudah dapat vaksin Bapak Ibu? Vaksin itu beli atau gratis? Alhamdulillah gratis ya. Yang buat vaksin siapa? Butuh bahan vaksin itu? Butuh bahan. Butuh perawatan, betul nggak? Vaksin apakah kita ambil dari sumur, disuntikan ke kita? Tentu tidak sembarangan itu kan. Buatnya tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh riset, uji coba berkali-kali. Bahkan yang riset bisa kenal virusnya juga sangat rawan. Terus harus menggunakan alat-alat yang canggih. Apakah beli alat itu gratis? Tentu tidak. Siapa yang menanggung semua itu Bapak Ibu? Kenapa kita gratis? Negara. Dana-dana yang seharusnya dari iuran kami dan kita semua, dari Bapak Ibu sekalian semua warga negara, iuran gitu ya, dikumpulin untuk membayar vaksin Bapak Ibu. Kita impor, terus dibagikan gratis, gitu kan. Kalau tidak divaksin bagaimana Bapak Ibu? Kita ya tetap di rumah, terus ya tidak boleh acara kayak gini, paling acara di rumah aja ya, online gitu kan. Jadi kita terhambat. Terus pendidikan kalau dulu kita sekolah bayar SMP, SPP gitu Bapak Ibu. Kalau zaman saya sih masih ngerasain bayar SPP 7.000, 10.000 gitu ya. Kalau sekarang sekolah rata-rata gratis ya untuk yang negeri ya ini ya. Benar nggak? Sekolahnya gratis, bukunya disediakan. Dari mana gratisnya? Ya dari pajak Bapak Ibu. Terus keamanan, pertahanan keamanan. Tentu ada polisi, ada tentara. Kalau nggak ada polisi, nggak ada tentara, gimana negara kita? Ada teroris, kejahatan di mana-mana. Kita mau jalan dari Surabaya ke sini, mungkin dicegat sama begal, gitu. Mobil kita dirampas orang. Mungkin nggak ada pungli, dicegat sama preman dan sebagainya. Tapi kalau ada polisi, kita merasa aman. Aman itu sangat berharga Bapak Ibu. Lebih penting dari apapun. Karena kita kalau nggak aman, walaupun sehat, kalau nggak aman ya kita ketar-ketir ya, mau kemana-mana takut gitu. Kesehatan jelas lebih penting juga gitu. Nah, terus subsidi, kita merasa nggak kita dapat subsidi Bapak Ibu? Listrik yang kita bayar itu ada subsidinya, dikurangi sebenarnya. Misalkan harganya harusnya 100.000, kita bayarnya cuma
80, ya tidak banyak, tapi itu sangat dirasakan semua masyarakat. Bahkan dulu subsidi BBM dan sebagainya ya. Terus layanan publik seperti kita ke puskesmas, ada yang gratis kan, kita datang ke sana dicek dan sebagainya gitu kan. Alatnya kan butuh biaya tuh, perawatan, si perawatnya juga butuh digaji dan sebagainya kayak Bapak Ibu. Dan nanti kedepannya kan fasilitas umum itu semuanya gratis ya, layanan publik dan fasilitas umum semuanya diharapkan gratis. Gitu ya. Semoga itu bisa terwujud Bapak Ibu. Semakin kuat negara kita, semakin mudah kita menjalani hidup. Bagaimana negara kuat kalau dia miskin? Negaranya ya, kalau negaranya miskin bagaimana buat jadi kuat? Gitu. Kita aja kalau kekurangan dana, sekuat badan kita, sekekar apa badan kita pun, kalau tidak punya uang ya lemas gitu kan. Negara juga sama, negara kita besar, kaya, terkenal gitu. Tapi kalau nggak punya uang bagaimana? Ya kita bisa bayangkan seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu, biar semangat gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, ternyata kami untuk melakukan mengumpulkan penerimaan negara itu tidak mudah Bapak Ibu. Sering kali tidak tercapai target kami ditarget sekian, tapi ternyataannya sulit untuk mencapai itu. Tapi yang berhasil itu waktu tahun 2021 kemarin Bapak Ibu, kami berhasil mencapai 100%. Oke, lanjut lagi Mas. Kenapa kok seringkali pajak itu tidak tercapai penerimaannya? Tadi kan saya sudah menjelaskan semua masyarakat berpartisipasi gitu kan ya. Ternyata ada beberapa masyarakat itu memang sengaja atau tidak sengaja memang menghindari pajak. Padahal pajak itu penting gitu. Semuanya membutuhkan pajak. Dari tadi kesehatan, keamanan dan sebagainya. Semua membutuhkan unsur negara, masyarakat. Tapi ada beberapa masyarakat yang sengaja menghindar dari pajak. Kalau ada seseorang yang menghindari pajak, kami sebutnya sebagai free rider. Nah, pengennya gratisan saja. Misalkan pernah Bapak Ibu di kelas nggak ikut iuran tapi minta fotokopian gitu kan, minta bukunya. Ada nggak seperti itu? Ada. Mungkin 1-2 orang. Dirasani nggak? Dikucilkan nggak sama Bapak? Mungkin nggak tega gitu kan, kasihan gitu. Tapi kan nggak enak gitu Bapak Ibu. Ini materi yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sekalian, yaitu ini langsung materi gitu. Yang tadi pengantar ini langsung materi bahwa Bapak Ibu itu diberi tugas untuk melakukan pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak. Asas dari pajak di negara kita itu self assessment, tapi secara umum self assessment. Yang pajak pusat yaitu PPh dan BPN, sedangkan pajak daerah cenderungnya adalah official assessment. Nah, pendekatannya seperti apa? Kami memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam menghitung dan menyetorkan pajaknya. Tidak seperti pajak daerah. Tidak berarti saya mengecilkan pajak daerah, bukan seperti itu. Kami berbeda cara menghitung pajaknya. Kami percayakan perhitungan pajak kepada masyarakat, pelaku pajak itu sendiri. Kalau PBB, Bapak Ibu perlu ngitung pajaknya enggak? Tidak kan? Tahu-tahu ditagih gitu kan? Sudah tinggal bayar aja. Pajak kendaraan bermotor, apakah Bapak Ibu ngitung pajaknya? Tidak perlu, tinggal dibayar saja. Gitu kan? Terus ada pajak apa lagi? Apa? Pajak kayu. Apa itu? Oh, tunjangan. Oh, sebagai bukan. Iya, ya. Oh, gitu. Enggak, Pak. Kalau itu withholding system, jadi ada seperti teman-teman. Kalau ini PPh yang mau tanyakan ya. Nanti aja ya, nanti kita diskusi ya. Saya maksudnya tadi membedakan antara self assessment dan official assessment. Kalau official assessment, Bapak Ibu tinggal enak aja, tinggal terima tagihan, tinggal dibayar.
Tapi apakah itu adil? Bapak Ibu merasa nggak sepeda motor saya sama sepeda teman saya belinya berbeda tahun, kenikmatan saya pakai juga berbeda, pajaknya sama. Pernah merasakan seperti itu? Pernah ya, sama-sama Supra, tahunnya berbeda, tapi itu pajaknya kok sama gitu kan. Karena Bapak Ibu tidak ikut menghitung, tahu-tahu sudah dihitungkan secara sistem oleh kantor pajak Samsat gitu kan ya. Nah, kalau dalam ini pajak usaha PPH dan PPN ini Bapak Ibu yang menghitung sendiri. Benar salahnya ditanggung Bapak Ibu sendiri. Kalau benar, terima kasih sudah berpartasi dengan baik gitu. Kalau salah, terancam kena denda gitu kan. Kemudian mungkin kalau dalam hal ini SPJ ya, mungkin kena SPJ-nya disalahkan gitu kan. Kalau disalahkan apa efeknya Bapak Ibu? Mungkin tahun depan tidak dapat bantuan atau apa gitu. Mungkin gitu kan, saya tidak terlalu tahu aplikasinya yang ternyata di lapangan. Tapi setahu saya kalau salah SPJ-nya juga akan dikoreksi ya. Dapat peringatan mungkin atau mungkin temuan gitu kan. Terus nanti yang lebih buruk suruh mengembalikan. Wah itu kan repot banget. Oke lanjut Mas. Oke, tadi saya sudah memberikan pujian untuk Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu itu sebagai pahlawan negara karena Bapak Ibu sebagai panjang tangan pemerintah gitu. Instansi pemerintah dalam hal itu banyak Bapak Ibu ya, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pun ada dua ya, daerah dari satu ke daerah Pemprov ya, ada daerah kota dan kabupaten, dan yang paling kecil adalah pemerintah desa. Ada lagi pemerintahan lurahan ya. Tapi kalau materi ini kan desa gitu. Jadi Bapak Ibu itu sebagai panjang tangan dari pemerintah Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Apa sih kewajiban instansi pemerintah dalam hal ini? Bapak Ibu sebagai panjang tangan negara dalam melakukan tugas pemungutan pajak untuk mengumpulkan pajak membantu kami, membantu negara. Itu adalah memungut pertama. Memungut dari apa? Dari setiap kegiatan yang ada aspek pajaknya. Tidak selalu ya yang kegiatan harus ada pajak, tidak selalu. Tapi kalau ada pajaknya, aspek pajaknya, maka itu harus memungut atau memotongnya, gitu ya. Nanti kita lebih rincinya nanti ke depan ada. Terus kemudian setelah dipungut atau dipotong, Bapak Ibu menyetor dana yang dikumpulkan tadi. Walaupun dananya dari saya juga, iya benar. Misalkan Bapak Ibu 100 juta misalkan ya, dana yang diterima dibelikan apa misalkan? Semuanya dibelikan komputer misalkan. Misal ya, komputer ini kan membelinya dari toko ya, toko komputer misalkan. Nah, ketika beli dari toko komputer, harganya itu satu unitnya 10 juta misalkan. Berarti harusnya dapat berapa? Kalau 100 juta. Normalnya kan dapat 10 ya. Tapi jangan lupa bahwa ada unsur pajak. Kalau 100 juta dibelanjakan untuk semua barang dan tidak ada unsur pajaknya, Bapak Ibu nanti SPJ tadi jadi disalahkan atau tidak memenuhi kriteria taat pajak atau tidak memungut pajak. Nah, berarti yang bisa dilakukan adalah beli berapa? 9 yang harusnya ya. 9 karena ada PPN yang harus disetorkan. Kecuali harganya sudah include PPN. Misalkan 10 juta sudah include, sudah termasuk PPN Pak, misalkan gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu bisa nanti dihitung sama si penjualnya. Yang saya bayar yang harga sebelum PPN, bisa seperti nanti kita hitung-hitung ya. Nah, kalau itu harganya murni belum PPN, Bapak Ibu tidak bisa beli 10 unit, misalnya 9. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, bisa digambarkan seperti itu ya. Terus kemudian setelah dipungut tadi misalkan 10% atau 11% PPN-nya, itu Bapak Ibu kumpulkan, terus habis itu disetorkan ke bank dengan nama instansi desa dengan NPWP desa BPN ya. Nah pasal dua-duanya berbeda dengan nama si toko. Itu nanti ya. Oke, ini
Ini setor terus kemudian dilaporkan. Nah ini selama ini Bapak Ibu sudah bekerja sebagai staf desa ya Mas ya? Staf atau bendahara desa, sekdes dan sebagainya. Sudah lama Bapak Ibu? Sudah sering kan melakukan pemungutan dan setoran pajak gitu kan? Lapornya bagaimana? Sudah pernah melaporkan? Ada yang pernah lapor pajak Bapak Ibu? Ya. Kalau bayar pajak sering kan ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah berpartisipasi memungut, memotong dan menyetorkan pajaknya. Tapi ada tambahan tugas lagi yaitu melaporkan. Melaporkan itu seperti SPJ lah, hampir sama. Jadi kegiatan Bapak Ibu menghitung, memungut, terus kemudian menyetor, dituangkan dalam bentuk laporan. Secara administrasi sudah benar atau belum kan diujinya di situ Bapak Ibu. Kalau iya kami sudah bayar ini, tapi diwujudkan dalam administrasi. Ya seperti SPJ, semuanya kan butuh laporan gitu ya. Benar nggak sih hitungan ini? Jadi gitu kami mempercayakan cara menghitung, kita percayakan setorannya gitu ya. Tapi kami minta laporannya. Jadi kami ngeceknya dari laporan itu, Bapak Ibu. Sudah benar atau belum itu dari situ. Dan fungsinya laporan ini ngecek, kami bisa cross check mana yang salah. Misal Bapak Ibu sudah setor gitu ya, atau mungkin yang di bawah 2 juta Bapak Ibu kan tidak memungut dan memotong ya. Apakah si toko ini sudah setor pajaknya gitu kan? Kan kalau di bawah 2 juta Bapak Ibu tidak perlu setor kan, tidak perlu memungut kan. Nah ini kami cross check, misalkan ada toko ini gitu kan. Nah dari situ kami bisa mengejar pajak yang tertinggal, yang terlewat. Tujuannya ya buat negara juga Bapak Ibu. Kami bekerja juga untuk negara, Bapak Ibu sekalian bekerja juga untuk negara dan masyarakat. Oke lanjut. Oke, tugas secara umum seperti ini Bapak Ibu. Kalau daftar itu NPWP ya, daftar NPWP tentu Bapak Ibu sudah daftar semua, sudah punya NPWP semua tentunya kan ya. Ya. Terus kemudian melakukan pemotongan dan pemungutan. Itu setiap kegiatan ada yang ada aspek pajaknya, ada yang tidak. Hampir secara 90% ada aspek pajaknya, baik PPh maupun PPN, tergantung dari kegiatan itu atau transaksi apa yang dilakukan. Terus kemudian membayar Bapak Ibu. Membayar tentu harus di bank ya Bapak Ibu ya. Bayarnya di bank sama di apa? Pos. Terus apa lagi? Di mana? Indomaret. Ada lagi? Oh itu enggak, kalau ini PPh PPN Bu. PPN kita bicarakan. Ada lagi namanya bayar lewat link aja, mungkin pernah dengar? Ya. Nah, e-wallet ya. Jadi dompet secara online lah. Itu bisa lewat situ. Saya pernah bayar lewat link aja. Terus saya dengar bayar lewat Tokopedia juga bisa katanya. Bisa. Tapi saya belum pernah coba. Oke. Terus kemudian setelah bayar, semua ini harus diwujudkan dalam bentuk laporan yang saya sampaikan tadi. Jadi ini ya siklusnya seperti itu Bapak Ibu. Daftar sudah, melakukan pemotongan, pemungutan, terus bayar, kemudian baru dilaporkan. Itu siklusnya seperti itu terus. Jadi ilmu yang Bapak Ibu terima sekarang, kedepannya selalu berguna di instansi pemerintah gitu, terus gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu ternyata punya usaha di luar ini, juga sama. Bapak menghitung, membayar dan setor, menghitung, membayar dan setor, terus siklusnya seperti itu. Jadi selalu berguna Bapak Ibu ya ke depannya. Oke lanjut. Oke, pemerintah desa alurnya kan dapat dana ya. Kalau dalam hal ini dana Pemprov, desa budaya gitu ya. Mungkin dari promosi kah, membuat iklan kah, atau membuat icon di desa itu apa, butuh dianggarkan kan, nggak mungkin dapat 100 juta bingung ini buat apa gitu. Harus dianggarkan, di-rank gitu ya, di-RABK, direncanakan mau buat apa, mana yang penting dulu, mana yang fundamental gitu kan, perlu dianggarkan. Terus jangan lupa setiap penganggaran jangan dihabiskan Bapak Ibu. Maksudnya jangan dihabiskan begini.
yang saya contohkan tadi 100 juta semuanya beli laptop 10, padahal laptopnya harganya 10 juta, habis kan? Perlu dipikirkan juga pajaknya. Seperti Mas Bobi tadi bilang ya, pajak itu harus dipikirkan, kalau enggak ya kelupaan nanti gitu kan. Kalau kelupaan ya repot nanti kan, siapa yang ngomongin gitu kan, masa pribadi gitu kan. Terus jangan lupa laporkan ke sisi kami sebagai instansi pajak dan juga ke pemberi dana tadi, SPJ-nya ya, ke pemerintah, Pemprov ya. Nah, Pemprov juga butuh laporan, buat apa ini uang yang sudah diserahkan gitu kan, sudah tertib apa belum. Mereka butuh laporan, butuh dievaluasi, sudah benar apa belum, sudah tepat sasaran atau belum dan sebagainya. Itu kan gitu. SPJ kan fungsinya seperti itu. Kalau kami memandangnya dari laporan, oh sudah benar belum hitungannya, sudah disetor atau belum. Cuma itu sebenarnya. Kalau dari sisi pemerintah Pemprov yang memberikan dana tadi sudah tepat sasaran, pajaknya sudah dibayar apa belum, tertib administrasi apa belum, seperti itu. Nanti akan dievaluasi tentu. Kalau bagus dilanjutkan, kalau enggak ya diganti program kan. Oke, lanjut. Oke. Sekarang Bapak Ibu, pajak itu macam-macam ya. Tadi ada pajak daerah, pajak pusat. Nah, pajak pusat pun macam-macam juga Bapak Ibu. Ada PPH, ada PPN. Nah, ini ke depan Bapak Ibu akan kami suguhkan materi tentang PPH itu macam-macam. Dan nanti ada PPN. Nah, PPH itu seperti yang ditayang seperti ini Bapak Ibu. Ada PPH pasal 4 ayat 2. Gambarnya apa itu Bapak Ibu? Tambang. Itu kelihatan nggak ya? Ada gambar icon atau apa lah yang di sisinya itu. Bangunan ya? Nah, terus ada pasal 22. Gambarnya apa Bapak Ibu? Barang. Ada roda, ada troli lah ya. Terus di atasnya ada barang-barang kotak-kotak gitu. Yang sering belanja di Shopee tahu pastinya. Artinya apa? Keranjang belanjaan atau troli belanjaan gitu kan ya. Terus kemudian pasal 15 ini sebelahnya ada gambar apa Bapak Ibu? Kapal ya. Ya. Pengangkutan melalui kapal dan pesawat dan sebagainya. Terus pasal 23 ada gambar apa Bapak Ibu? Apa itu? Kunci ya? Kunci pas sama obeng. Apa ini artinya? Jasa. Nah, nanti kita jelaskan. Servis ya benar. Terus kemudian pasal 21 itu ada gambar apa Bapak Ibu? Jabatan. Polisi. Oke, terus apa lagi? Intinya seragam ya, atau ada yang seragam ya. Kayak pegawai lah ya. Terus pasal 26 itu ada gambar apa Bapak Ibu? Ada gambar culi ya. Tahu culi Bapak Ibu? Tahu. Zaman saya kuliah awal masih SD itu sering main game namanya Street Fighter. Dan itu ada karakter namanya culi kayak ini. Ada apa? Jambul. Jadi kayak gitu. Nah, gambar itu berarti ayat orang luar negeri lah ya. Oke, dari gambaran ini Bapak Ibu, kalau pasal 42, pasal 4 ayat 2 itu PPh final Bapak Ibu. PPh final, artinya PPh final itu sudah dibayar berdasar tarif, nanti tidak perlu diperhitungkan lagi di kemudian, sudah final, sudah selesai gitu. Contohnya di sini adalah bangunan. Paling banyak dalam lingkup Bapak Ibu yang relevan itu adalah sewa bangunan, terus penjualan tanah dan bangunan mungkin gitu kan. Mungkin ada unsur hadiah juga bisa. Gitu ya. Kemungkinan kalau relevan di usaha Bapak Ibu atau di kegiatan ini, kegiatan desa budaya mungkin sewa tanah dan bangunan, mungkin di situ. Atau sewa sawah dari penduduk mungkin gitu ya. Masyarakat atau sewa toko atau bangunan ya yang ada di desa itu. Kemudian pasal 22, kalau pasal 22 itu cenderungnya ke belanja Bapak Ibu. Ya, setiap belanja yang di atas 2 juta itu ada unsur PPh pasal 22. Makanya gambarnya belanjaan itu Bapak Ibu. Terus pasal 15, nah saya nggak tahu kalau pasal 15 itu relevan nggak dengan Bapak Ibu karena ini adalah jasa pengangkutan dengan kapal dan pesawat, mungkin penyewa gitu ya.
Oke, nah, charter kapal dan sebagainya. Terus kemudian pasal 23. Kalau pasal 23 itu cenderungnya ada dua sisi sebenarnya, ada yang royalti dan sebagainya, tapi mungkin tidak relevan. Yang relevan adalah jasa perbaikan mungkin atau jasa catering dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian pasal 21 nya ini relevan. Bapak Ibu terima gaji atau honor. Nah, inilah aspek pajaknya untuk honor tadi. PPh 21. Terus kemudian pasal 26 ini kemungkinan tidak relevan karena untuk gaji atau pembayaran bagi orang di luar negeri gitu ya. Mungkin kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Bagaimana desa ini membangun tembok besar seperti tembok Cina misalkan. Kita datangkan ahlinya dari Cina kan. Bisa. Kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Terus selanjutnya tadi kan kita tahu nih memotong dan memutnya pajaknya itu sebanyak berapa tadi Bapak Ibu? Yang relevan 4 ayat 21, pasal 22 pasti, pasal 23 dan pasal 21 ya. Yang mungkin ya ada 4 ini. Yang 15 dan 26 sisihkan aja gitu kan ya. Terus tadi nanti ada tambah lagi PPN. Nanti berbeda ya. Terus selanjutnya melakukan pembuatan bukti potong. Yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan tadi kan sudah memotong, memungut ya. Apa buktinya? Kita ambil atas putihnya gitu kan. Si Topo mau minta buktinya apa? Dengan beli lebih murah, itu kan sudah dipotong sama dia, berarti lebih murah dia yang bayar sama dia. Itu kan? Mana buktinya? Berdasar bukti itu digunakan oleh Topo untuk laporan berikutnya sebagai kredit pajak. Kemudian pasal 23 juga sudah menggunakan jasa CV sejuk segar misalkan untuk perbaikan AC di kantor misalkan, gitu kan? Itu bukti potongnya apa? Sudah melakukan itu. Nah, contoh yang lebih lagi pasal 21. Pasal 21 Bapak itu misalkan dipotong nih sebagai honornya, misalkan dipotong, mana buktinya? Itu kan misalkan Bapak Ibu menggunakan jasa sopir misalkan untuk antar jemput dalam rapat dan sebagainya, itu sopir kan ya, orang pribadi yang dibutuhkan jasanya untuk mengantar Bapak Ibu sekalian rapat ke sana ke sini gitu ya. Itu seharusnya dipotong honornya atas jasa yang dia lakukan. Jasa ini jasa gaji ya, seolah-olah kayak gaji. Kemudian Bapak itu juga dapat honor, sudah dipotong pajaknya, apa buktinya? Saya juga Bapak Ibu sekalian, mungkin Mas juga ya, semuanya harus minta buktinya. Itu buat apa? Buat cross check Bapak Ibu, benar nggak sih hitungannya si bendahara dengan apa yang kami terima? Kalau nggak cocok ya, nanti kami akan kasih ke siapa? Nanti ke orang ini atau lainnya. Seperti saya contohnya, selain sebagai PNS saya ternyata punya usaha di luar gitu kan. Nah, nanti dihitung ulang, sudah benar nggak sih hitungannya si bendahara hitung pajak saya? Nanti dihitung ulang ternyata salah, saya ternyata terimanya lebih banyak, maka saya yang akan membayar kurang bayarnya gitu kan. Oke, bukti-bukti potong itu apa? Salah satunya adalah BPN, bukti penerimaan negara. Kalau zaman dulu SSP gitu, surat setoran pajak. Nah, sekarang Bapak Ibu cuma buat billing, datang ke bank atau kantor pos nanti dapat kayak setruk gitu ya. Nah itu BPN, bukti penerimaan negara. Terus bukti pemungutan dan pemotongan tadi jelas sudah Bapak Ibu membuat. Kalau sekarang kayak bupat ya Pak kita. Kalau dari desa wajib bupat ya. Sebenarnya iya, tapi pelan-pelan aja ya Bapak Ibu. Nanti pelan-pelan membuat e-bupot. Nah, untuk belajarnya nggak mungkin di sini karena prosesnya panjang. Bapak harus aktivasi, terus buat Elvin dan sebagainya. Mungkin ya. Apakah Bapak Ibu sudah akses DJP online? Sudah. Ada sebagian tidak kan? Nah, seperti itu. Dan mungkin dokumen yang lain gitu ya. Next. Nah, kita pilih satu-satu Bapak Ibu ya. Tadi kan kami menyebutkan PPh itu macam-macam ya, yang relevan dengan kegiatan ini, yaitu 4 ayat 2. 4
4 ayat 2 ini, PPh final 4 ayat 2 itu yang lazim ya, untuk itu adalah persewaan tanah dan bangunan. Mungkin Bapak Ibu untuk desa Berdaya ini menyewa lahan dari masyarakat, gitu ya. Misalkan dia punya pekarangan, disewa untuk lahan parkir kan, atau mungkin disewa buat galeri. Misalkan tempat Bapak Ibu adalah sentra batik misalkan. Batik itu biasanya kan dipajang ya, dipamerkan. Mungkin butuh lahan. Kalau di balai desa mungkin tidak cukup misalkan. Selain galeri batik juga perlu ada ornamen-ornamen, hiasan dan sebagainya. Butuh seperti itu, maka butuh lahan yang lumayan gitu kan, yang strategis tentunya dan yang layak lah dipandang sama pendatang atau tamu yang datang ke desa. Bagus nih langsung disambut dengan galeri, misalkan seperti itu ya. Jadi perlu sewa tanah dan bangunan mungkin yang layak ini ya. Maka ada unsur pajak 4 ayat 2. Terus usaha jasa konstruksi, nah ini mungkin Bapak Ibu perlu membuat ikon di desa itu. Misalkan tadi batik ya, mungkin perlu membuat patung kah, atau mungkin gapura, mungkin ada tulisan sentra batik terjamin awet misalkan gitu. Kan butuh ya seperti itu ya, butuh orang yang mahir untuk membangun gapura atau membangun galeri yang saya maksud tadi. Nggak sembarangan, biar bagus bagaimana ya, keahlinya gitu kan ya, keahlinya mungkin CV Bangun Jaya Bersama ya namanya gitu ya, itu ahlinya konstruksi ya, kita gunakan jasa itu namanya jasa konstruksi Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu nanti memotong 4 ayat 2. Terus kemudian hadiah undian, nah hadiah undian relevan nggak ya? Mungkin juga sih kalau misalkan dilombakan, ada perlombaan desain misalkan di desa itu, oh kita membuat desain nih, desain logo misalkan, logo batik yang bagus apa, dilombakan ke masyarakat desa, yang menang nanti dapat hadiah tentunya kan, dilombakan biar masyarakat antusias, biar tahu gitu. Misalkan ada 10 peserta, yang menang 1 tentunya, nanti yang menang dapat hadiah. Hadiahnya nanti dikenakan atau dipungut, dipotong PPh 4 ayat 2. Terus pembelian barang dengan peredaran bruto tertentu, ini kalau belinya dari UMKM ya Bapak Ibu. Oke, terus lanjut. Ini tarifnya Bapak Ibu 4 ayat 2 ini. Yang umum kalau sewa itu 10%. 10% ya Bapak Ibu. Paling besar ini. Tarif di 4 ayat 2 yang relevan itu Bapak Ibu, sewa tanah dan bangunan itu 10%. Tinggal negosiasi aja dengan si penyewanya atau pemilik lahan. Kamu pengennya net berapa? Tinggal transaksi aja kan, ngobrol aja diobrolin. Aku pengennya 10 juta, terima bersih. Oke, berarti transaksinya dinaikkan jadi 10% di atasnya gitu, karena 10%-nya jadi ada aspek pajaknya. Perlu dinegosiasikan gitu ke si pemilik lahan. Pak, memang harganya 10 juta, tapi kamu nanti transaksinya jadi 11 juta karena yang 1 juta kami bayarkan untuk pajak. Jadi dinegosiasikan aja, atau mungkin si dia sudah paham si pemilik lahan, oh memang ada pajak 10%, monggo, berarti siap dipotong gitu kan. Kalau memang murni 10 juta berarti 10 juta kurangi 10 ya, berarti 9 juta yang dia terima gitu kan. Nah, tergantung dia mau bersih atau sudah dipotong, tinggal dinegosiasikan aja. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ahli lah dalam hal ini. Kemudian hadiah tadi ya, ini penjualan. Oh ya, itu kan relevan ya, penjualan tanah dan bangunan itu kan nggak mungkin ya Bapak Ibu menjual kantornya desa ya atau bentuknya ke kades itu kan nggak mungkin ya. Nah, ini nggak relevan ya, penjualan tanah dan bangunan gitu ya, 2,5% tarifnya Bapak Ibu. Terus kemudian pajak hadiah ya, hadiah 25%. Terus UMKM yang tadi 2,5% tadi ya. Nah, oke, kalau jasa konstruksi tarifnya ini Bapak Ibu kategorinya.
Tergantung dari kualifikasi Bapak Ibu. Jadi pekerjaan konstruksi itu Bapak Ibu memilih CV atau PT yang bergerak di jasa konstruksi, misalkan untuk bangun gapura, bangun galeri, bangun toko mungkin, atau bangun sentra apa ya, kayak kampung coklat ada yang dekat di sini. Sejenis itulah misalkan kayak kampung coklat dan sebagainya gitu ya, kan butuh pembangunan ya. Gunakan atau usahakan mencari yang berpengalaman Bapak Ibu, yang sudah terbiasa membangun gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kualitasnya bagus nanti. Kedua, dia berpengalaman dalam pajak juga, tidak ada eker-ekeran lah, ribut masalah pemotongan pajak. Kalau dia sudah biasa, maka dia sudah paham, oh memang harus dipotong dan dipungut gitu kan ya. Oke, lanjut. Ini tarifnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kalau ini yang pasal 15 yang tadi saya tanya kayaknya nggak ada katanya yang sewa kapal gitu kan. Ada yang sewa kapal? Nggak ada ya. Kita lewati aja ya, kita cari yang relevan aja. Kemudian pasal 21. Kalau pasal 21 gambarnya tadi apa? Gaji ya, pegawai ya. Nah, honor. Bapak Ibu atas kegiatan tentu dapat honor, mungkin rapat, mungkin dalam kegiatan sebagainya dapat honor kan ya. Itu ada unsur pajaknya Bapak Ibu. Nah, perhitungannya pada umumnya ya, kalau honor misalkan terima berapa sih kalau rapat dalam sebulan? Terima honor kan dari kegiatan ini rupiahnya berapa? Ayo aku doa loh iki. 300 ya? Sebulan 300. Tergantung ya, tergantung desanya mau mengadakan berapa ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Misal sekali rapat dapat 300 misalkan. Misal. Ayo. Kenapa juga 100? Misal 100.000 misalkan ya. Misal sekali honor dapat 100.000. Nah, itu si bendahara akan menghitung pajaknya. Karena Bapak Ibu terima honor. Gimana cara menghitungnya? Bapak Ibu hitung dulu DPP-nya, dasar perhitungan pajak. Tidak 100.000 ini langsung dihitungkan tarif gitu. Dihitung dulu 50% dari DPP. Berarti tinggal berapa? 50 kan ya? 50 ini yang jadi dasar perhitungan untuk honor. Dikali berapa? Tarifnya? 5%. Nah, tarif itu macam-macam sebenarnya. Ada 5, ada 15, ada 25, ada 30, ada 35. Kalau yang relevan untuk kegiatan ini ya 5%. Karena 5% itu DPP antara 0 atau 1 rupiah sampai ke 60 juta. Kalau dulu mana 50 ya? Dulu 50, sekarang jadi 60 Bapak Ibu. Yang kena DPP 5%. 60 juta sekali mendapat penghasilan sekian. Untuk yang 15 selanjutnya antara 60 ke atas sampai 250. Dan selanjutnya terus berjenjang, namanya tarif progresif Bapak Ibu. Makin tinggi penghasilannya makin tinggi juga progresifnya sampai 35. Oke. Setelah itu Bapak Ibu apa? Sudah sudah itu DPP-nya dikalikan 5%. Hasilnya disisihkan. Berarti misalkan 100 dikurangi. Hasilnya berapa tadi? 50 kali 5% tadi. Sudah ketemu? 25.000 ya? Ya. Berarti 2.500. honor yang diterima berapa? 100 dikurangi 2.500. 2.500, ya kan? 2.500. Berarti tinggal terima berapa? 97. Ya, cuma sekian gitu kan. Jadi harusnya sih kelas ya. Dipotong 5% pun dari 50-nya gitu kan. Jadi, nah, dan harus punya NPWP Bapak Ibu. Oke, harus punya NPWP ya. Kalau nggak punya NPWP tarifnya berapa? Ya pada pinter gitu Mas.
Udah pada tahu ini. Nguyai segoro saya. Udah pada pintar. Oke, lanjut. Nah ini ya, harus punya NPWP ya. Kalau enggak nanti dikenakan 20% lebih tinggi. Ya, kalau harusnya 5 jadi 6% gitu kan. Terus lanjut. Siapa aja ini? Ya siapa aja yang dapat honor gitu. Kalau hari ini kan honor itu kan gaji kan ya. Honor gitu kan ya. Mungkin pegawai P3K. Apa itu P3K? Pegawai selain ASN, PNS dan sebagainya mungkin ya. Pegawai tidak tetap, bukan pegawai peserta kegiatan. Nah gitu ya. Oke, next aja lanjut. Sekarang pasal 22 ini yang relevan juga Bapak. Pasti kan kegiatan itu pasti belanja. Belanjanya macam-macam ya. Bisa belanja barang. Kalau ini belanja barang di bawah itu ya, bukan jasa ya. Nanti beda lagi kalau jasa. Belanja barang. Misalkan belanja apa yang relevan? Hah? Besi. Terus apa lagi? Semen. Semen. Terus apa lagi? Yang mungkin belanja apa? Kamera mungkin? Paving. Enggak. Komputer? Laptop? Ya. Mungkin laptop dulu. Mungkin ya. Nah, seperti itu. Misalkan belanja yang lain, ATK, itu kan? Tuh. Itu nyatet-nyatet. Alat produksi, apa alat produksi contohnya? Oh gitu ya, tergantung dari icon desa itu ya. Kalau misalkan icon desa itu, misalkan batik tadi, ya butuh alat-alat untuk batik ya. Apa itu wajan untuk batik? Oke. Ada pengecualian kalau di bawah 2 juta, Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan pemotongan dan pemungutan ini. Biar si toko itu yang melanjutkan pembayaran pajaknya. Maksudnya apa? Kok dibatasi 2 juta? Biar Bapak itu belanjanya di atas 2 juta. Dipecah, Pak. Kebalik ya? Iya. Maksudnya Bapak itu jangan repot-repot belanja yang kecil-kecil. Jangan dipecah-pecah. Kalau itu bisa, Bapak itu bisa belanja sekali beli harga 5 juta. Sama belanja 10 kali harganya tetap 5 juta. Pilih mana? 10 kali. Pilih. Oh. Encer gitu ya? Ya. Oh, ngindari pajak gitu ya? Iya. Ngindari pajak. Oke. Padahal repot itu. Kira-kira naik motor, ngangkut barang. Irit, Pak, tapi ya. Ngirim barang. Irit. Otong-otong, keringetan, gitu kan ya? 10 kali itu jadi satu barang yang harganya bisa sekali beli gitu kan. Sekali beli diantar sama tokonya. Enggak harus ngotorin sendiri-sendiri. Misalkan beli besi diangkat sendiri. Besi itu harganya satu lonjong, setahu saya itu ada yang 50, ada yang 70 gitu kan. Satu lonjong beli satu, besok beli lagi satu, seret pakai sepeda motor gitu kan. Saya pernah ngalamin baru perbaikan rumah gitu. Ngecer gitu kan, beli 100 ribu. Padahal saya bisa, kebutuhan saya itu kalau di total harganya misalkan 2 juta atau 3 juta. Kenapa nggak sekali beli? Diantar lagi sama tokonya. Tinggal pilih gitu kan. Itu pilihan. Dan ada berikutnya Bapak, ini sering kali harus disampaikan. Kalau Bapak itu ngecer belinya satu-satu, dalam 1 bulan di toko yang sama, tetap harus bayar pajak. Misalkan ngecer, ngangkuti sendiri dan sebagainya, ketahuan di SPJ dalam 1 bulan, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tiap 2 hari beli gitu. Dalam 1 bulan jatuhnya itu 5 juta, tetap 21,5 kali 5 juta. Siapa yang akan ngomong? Ketika SPJ gitu. Nah hitungannya pemasan Bapak itu. Sekali masak di toko yang sama, barangnya sama, Ganti toko, Pak. kami anggap sebagai 1 kali pembelian. Ganti toko, Pak. Ganti toko ya, Iya. monggo kan ganti. Kalau ganti toko ya itu lebih repot lagi.
triknya gitu ya. Iya. Wis lah kalau kayak gitu. Ini muncul aturan anyar kayak ditambahi aturan ini. Oke ya, ini ketentuan yang saya sampaikan. Tapi kami paham apa yang Bapak Ibu lakukan. Mana dulu-dulu ya, maksudnya pengalaman dulu waktu jelas bendahara yang lain. Oh, gini aja. Ya. Oke, lanjut ya. Setidaknya itu ya gambarannya pasal 22. Lanjut. Dan kalau si tokonya itu tidak punya NPWP dikenakan tarif berapa? Berapa tadi? 1,5. Kalau nggak punya NPWP jadi berapa? 3%. 3% ya. Nanti nyetornya pakai nama siapa? Dis. Ada yang tahu? Nama? Atau NPWP-nya? Toko. Tokonya. Tokonya. Pasal 22 ke tokonya baru, NPWP tokonya. Dan nanti bukti apa? Bukti SPJ kami bagaimana? Ini kan ada pertanyaan berikutnya nggak? Ya, Bapak Ibu buat bidding nih, tarifnya 1,5%, misalkan tertentu 500 misalkan, disetorkan pakai NPWP-nya si toko. Rela nggak? Mungkin ada posting atas nama dia, ada lagi yang menyetorkan. Gitu. Bapak Ibu ketika buat billing lampirkan di situ bukti pembayaran nanti buat SPJ ke Pemprov ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa Bapak Ibu sudah benar-benar melakukan pembayaran. Buktinya itu. Itu di billing itu ada kelihatan kok buat billing siapa. Walaupun secara pembayarannya jelas sih. Nah, itu nih Bapak Ibu ya. Terus instansi pemerintah dalam unit desa memberikan bukti pemungutannya setiap melakukan transaksi ya kepada rekanan. Jadi rekanan itu minta bukti Bapak Ibu. Gunanya buat kredit pajaknya dia. Dia ini nggak rugi toko itu dipotong. Karena kalau dia tertib pajak, dia akan gunakan untuk mengurangi pajaknya yang seharusnya di tahun tahun pajaknya dia. Di tahunnya dia nanti akan menjadi kredit pajak. Setorkan ya sudah ya. Oke, lanjut. Kemudian pasal 23. Kalau tadi pasal 22 cenderung apa Bapak Ibu? Barang deh. Kalau pasal 23 cenderungnya ke jasa. Ini kita lewati ya bunga, lewati hadiah gitu ya. Sewa penggunaan harta, itu sewa alat ya. Itu ini yang relevan. Imbalan penggunaan jasa ini yang relevan. Berarti nomor 4 dan 5 cenderungnya ke rental alat. Mungkin nggak sewa alat mungkin Bapak Ibu? Mungkin. Sewa apa? Misalkan contohnya? Molen, Pak. Drone ya, sewa drone. Itu sekalian sama kemudinya nggak ini? Sopir. Operatornya enggak? Sopirnya? Enggak? Oh enggak. Nah ini pasal 23 sewanya gitu ya. Kalau sekalian dengan si pengemudinya atau si operatornya, mungkin dia akan jasanya juga gitu kan. Jasa operatornya. Ini tarifnya berapa Bapak Ibu? Next. Tarifnya 2%. Untuk jasa ya, jasa dan sewa alat. Oke. Kalau di rekanannya tidak punya NPWP, tarifnya berapa? Ya. Terus jasa catering juga Bapak Ibu ya. Pernah dalam kegiatannya menggunakan jasa catering? Nah, Pernah ya. Jasa catering sama belanja sendiri bedanya apa? Misalkan Mas Rapat, kok ngantuk ya? Beli kopi, masa kopi tok, gorengan, kok gorengan tok, kacang gitu. Kok tambah lagi nasi padang. Iya. Kali itu bukan catering ya yang saya contohkan tadi ya. Kalau yang catering itu seperti apa? Bapak Ibu datang ke catering apa? Misalkan catering ABC, misalkan negosiasi kan ya. Ketemu harganya berapa satu kotak, satu paket, berapa orang, itu tanggal berapa, perlu ngincipi juga nggak? ya, perlu, Pak. Enak atau
Itu kan ya, negosiasi kan loh. Ini harganya segini loh, catering di sana harganya segini. Nah, itu kalau catering nah, beda ya, sama-sama makanan, sama yang saya contohkan tadi tiba-tiba lapar nih. Kalau catering ya ini ada pertemuan, ada negosiasi. Nah itu jasa catering nanti ya. Oke lanjut. Nah sekarang BTN. Oke. Selanjutnya disampaikan sama Mbak Dian. Bagaimana Bapak Ibu dengan materi yang kita sampaikan? Ngantuk. Penting atau? Oh, sorry, kita pinter ya? Oke, tadi sudah dijelaskan sama Pak Soiji mengenai PPh 21, 22, 23, mungkin itu yang paling relevan ya dengan RAT-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai PPN. PPN di sini instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN juga atas penyerahan BKP atau JKP pada PKP rekanan. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu transaksi dengan rekanan, pastikan yang sebenarnya kita himbau untuk yang ber-PKP, yang sudah PKP ya. Di sini Bapak Ibu bisa memungut PPN. Apakah kemungkinan mungkin nggak sih Bapak Ibu belanjanya sama perusahaan yang sudah PKP? Kayak desa gitu ya. PKP itu yang sudah pengusaha kena pajak Pak. Kayak mungkin perusahaan yang besar, CV, PT, atau belanjanya mungkin di toko-toko kecil mungkin. Ya kalau misalnya transaksinya dengan PKP atau di toko kecil yang tidak ber-NPWP, nah di sini Bapak Ibu tetap harus wajib memungut PPN ya. Kemungkinan kalau transaksinya mungkin ada yang kayak di toko kelontong atau toko-toko kecil gitu ya. Mungkin mereka kebanyakan tidak ber-NPWP. Nah di sini Bapak Ibu kami himbau untuk tetap melakukan pemungutan PPN. Ya, mungkin transaksinya ini kalau di atas 2 juta ya baru dilakukan pemungutan PPN. Oke, yang pertama di sini kalau misalnya rekanannya adalah PKP, maka rekanannya membuat faktur pajak semacam tagihan. Nah itu disampaikan ke desanya. Nah di situ Bapak Ibu melakukan tagihan berdasarkan invoice atau faktur pajak yang diberikan oleh rekanan. Di situ PPN-nya adalah 11%. Nah, Bapak Ibu memungut PPN sebesar 11% atas nama instansi pemerintah desanya. SSP-nya atas nama instansinya ya, bukan atas nama rekanannya. Apabila transaksinya itu di bulan Mei, mulai tanggal 1 Mei, pastinya transaksinya ini di bulan Juni ya. Belanjanya di bulan April, apa sudah ada melakukan pembelanjaan di bulan April? Enggak ya? Jadi tarifnya masih 11% ya, naik dari 10% menjadi 11%. Di sini PKP rekanan melakukan penyerahan BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada instansi pemerintah desa. Nah di sini instansi pemerintahnya memungut PPN 11%. Oke. Nah di sini tidak dilakukan pemungutan PPN apabila jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN. Jadi DPP-nya di atas 2 juta ya, paling banyak 2 juta, maka Bapak Ibu memungut PPN-nya dan bukan merupakan pembayaran yang dipajak. Tadi yang bersama yang dijelaskan oleh Mas Soiji mengenai PPh 22. Jadi hampir sama, batasannya adalah nominalnya 2 juta. Lalu tidak dilakukan pemungutan apabila dengan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Kayaknya nggak relevan ya. Untuk kita kemungkinan pembayarannya nggak pakai kartu kredit pemerintah ya, Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya ini yang lainnya kemungkinan juga tidak relevan penyerahan BPN, jasa telekomunikasi atau jasa angkutan udara. Ya nggak mungkin juga ya Bapak Ibu menyewa ini sawah juga kayaknya enggak ya. Ini juga tidak dilakukan pemungutan PPN atas transaksi sebagai berikut ini. Selanjutnya, tata cara pemungutan PPN, instansi pemerintah memilih rekanan yang PKP. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih rekanan yang sudah ber-PKP. Maka Bapak Ibu memungut PPN-nya sudah 11%.
Seperti yang saya jelaskan tadi, BKP rekanan wajib pembuatan dia dalam bentuk faktur pajak diserahkan kepada instansinya. Nah, instansinya ini langsung memenuhi TPN-nya, pembayarannya ke rekanan setelah dipotong dipungut oleh BPN. Oke, lalu selanjutnya SSP-nya, jangan lupa ya, itu SSP-nya atas nama instansi pemerintahnya. Kalau keliru atas nama rekanannya, nanti jadinya pindah buku, jadi prosesnya nanti tambah lagi. Oke, next. Nah, ini kita akan menjelaskan mengenai draft RAB yang sudah ada. Ini masih rencana ya, dan kita mengenakan pengenaan pajaknya itu apa saja. Yang pertama adalah biaya makan minum, misalnya ada sosialisasi atau saat penetapan usulan atau penyusunan proposal. Di sini bukan objek pajak, ada yang kena pajak daerah, jadi bukan merupakan objek pajak. Namun apabila pada saat rapat, kayak tadi dijelaskan oleh Mas Alidi, misalnya mendadak pesen nasi kotak pada saat hari itu juga, maka pengadaannya di atas 2 juta, tapi nggak mungkin ya kalau belanja nasi kotak sampai 2 juta ya. Misalnya hari ini saya ada rapat, berapa orang di rapatnya, lalu ya itu desa belanja semua kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau misalnya langsung pesan nasi kotak dan di bawah 2 juta itu tidak dikenakan PPh. Nah, selanjutnya apabila pesannya melalui jasa catering tadi, maka dikenakan PPh 23 berapapun nominalnya. Nah, selanjutnya adalah pembelian ATK. Nah, di sini pembelian ATK-nya misalnya alat tulis untuk bikin proposal atau dokumen pencairan pertanggungjawaban yang lain. Di sini adalah angkanya 250.000. Pastinya di bawah 2 juta ya. Dan di sini bukan objek pajak karena pembeliannya di bawah 2 juta. Lalu materai di sini menggunakan biaya materai. Nah, ini contoh penerapannya di honor tim kerja. Misalnya kepala desa, honor bendara atau segala, di sini dikenakannya adalah PPh pasal 21. Lalu untuk tarifnya bukan pegawai karena memang bukan penghasilan yang diterima secara rutin ya. Jadi dikenakannya sebagai bukan pegawai dengan tarif 50% kali honor dikali tarifnya 5%. Lalu untuk bantuan transport, nah di sini perlu dijelaskan juga referensinya ini bantuan transportnya, nama referensinya apa? Apakah biaya transport ataukah uang saku? Nah pastikan nomor referensinya apa? Kalau misalnya biaya transport, pastinya itu kan akan habis di jalan ya baiknya. Kalau biaya transport maka tidak dikenakan PPh. Namun apabila itu namanya uang saku, jadi tergantung referensinya apa. Apabila nanti namanya itu uang saku, maka dikenakannya adalah PPh pasal 21 dengan tarif 5% kali penghasilan yang diterima. Itu untuk peserta kegiatan. Nah di sini ada pengadaan barang yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alidi. Mengenai pengadaan barang yaitu misalnya pengadaan mesin. Tergantung di sini pengadaan mesinnya itu menggunakan rekanan yang perusahaan konstruksi atau menggunakan rekanan perusahaan yang bukan konstruksi. Jadi tergantung rekanannya yang dipakai apa. Misalnya kalau menggunakan jasa konstruksi, perusahaan konstruksi, maka pemotongannya adalah PPh final, jasa konstruksi dan pemotongan PPN, pemungutan PPN. Lalu apabila pembangunan infrastruktur di sini ikon desa, misalnya kayak pembangunan gapura yang tadi, misalnya Bapak Ibu menggunakan jasa tukang, ini pakai tukang aja ya, nggak pakai kayak perusahaan gitu, maka pemotongannya adalah PPh 21. Nah apabila transaksinya ini Bapak Ibu menggunakan rekanannya itu perusahaan, maka pemotongannya adalah
menggunakan PPh 23. Jadi pastikan itu transaksinya dengan siapa dulu. Apabila menggunakan perusahaan pemotongannya dari 23, lalu kontraktor maka menggunakan PPh 23. Selanjutnya juga ini perlu lihat dulu nominalnya berapa. Di sini kan 57.500.000. Ini apakah sendiri-sendiri mengenai pembatangan dan mesinnya sendiri, mengenai infrastrukturnya sendiri, atau memang jadi satu. Artinya kalau ini di atas 2 juta dikenakan PPh 22 dan PPN. Sama pengadaan jasa juga. Di sini pengadaan jasa arsitek. Di sini jasa arsiteknya misalnya perorangan, maka dikenakannya adalah PPh 21. Jadi pastinya kalau transaksinya dengan perorangan terkait dengan jasanya atau profesinya, pemotongannya adalah PPh 21. Kalau Bapak Ibu memakai jasa perusahaan, misalnya servis AC-nya itu pakai orang yang bisa memperbaiki AC kayak gitu, maka pemotongannya PPh 21. Namun apabila menggunakan perusahaan, pemotongannya adalah PPh 23. Lalu selanjutnya aspek branding di sini sewa peralatan, lalu proses pembuatannya, editing kontennya. Ini maksudnya yang dipakai jasa editnya dari orangnya atau dari perusahaannya, jadi satu paket atau enggak. Jadi dilihat ya Bapak Ibu ya, tadi sudah saya jelaskan. Apabila yang pakai jasa editingnya ini perorangan, maka pemotongannya PPh 21. Namun apabila satu paket ya, kayak perusahaan sekalian memberikan sewa peralatan, kamera, lalu sekalian editingnya, maka pemotongannya adalah PPh 23 dan PPN. Karena transaksinya di atas 2 juta. Oke, sekian materi yang kami sampaikan hari ini. Silakan.